Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video saya. Pada video kali ini saya akan membahas materi tentang manajemen kurikulum. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf dengan NPM A1B022062 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Bengkulu dengan mata kuliah Pengelola Pendidikan, dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Apa sih kurikulum? Kurikulum menurut Rusman pada tahun 2011, kurikulum merupakan segala upaya sekolah untuk memengaruhi siswa agar dapat belajar baik dalam ruangan kelas maupun luar sekolah. Menurut Hort B, kurikulum merupakan semua kegiatan yang diberikan kepada siswa di bawah tanggung jawab sekolah. Menurut Ramayulis, kurikulum merupakan salah satu komponen yang sangat menentukan dalam suatu sistem pendidikan, karena kurikulum merupakan mencapai tujuan pendidikan sekaligus sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengajaran pada semua jenis dan tingkatan pendidikan. Apa sih itu manajemen kurikulum? Manajemen kurikulum merupakan sistem pengelolaan atau penataan terhadap kurikulum secara kooperatif, komprehensif, sistematik, dan sistematik yang dijadikan acuan oleh lembaga pendidikan dalam rangka mewujudkan ketercapaian tujuan kurikulum atau tujuan pendidikan. Ruang untuk manajemen kurikulum. Manajemen kurikulum merupakan bagian integral dari kurikulum tingkat satuan pendidikan dan manajemen berbasis sekolah. Yang pertama, kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. KTSP lebih mengutamakan untuk merealisasikan dan merelevansikan antara kurikulum nasional dengan kebutuhan daerah dan kondisi sekolah yang bersangkutan, sehingga kurikulum tersebut merupakan kurikulum yang integritas dengan peserta didik maupun lingkungan di mana sekolah itu berada. Rusman mengemukakan bahwa dalam KTSP dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, fokusnya pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya. Yang B, beragam dan berpadu. Yang C, tanggapan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Yang D, relevan dengan kebutuhan kehidupan. Yang E, menyeluruh dan berkesinambungan. Yang F, belajar sepanjang hayat. Yang G, seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Dalam konteks kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP, dijelaskan secara operasional oleh Lestari bahwa siklus manajemen perkembangan kurikulum sekolah terdiri dari 4 tahap berikut. Yang pertama, tahap perencanaan, meliputi langkah-langkah sebagai berikut: analisis kebutuhan, merumuskan dan menjawab pertanyaan filosofis, menentukan desain kurikulum, dan membuat rencana induk atau master plan berupa perkembangan, pelaksanaan, dan penilaian. Yang kedua, tahap pengembangan, meliputi langkah-langkah. Yang pertama, perumusan rasional atau dasar pemikiran. Yang kedua, perumusan visi, misi, dan tujuan. Yang ketiga, penentuan struktur dan isi program. Yang keempat, pemilihan dan pengorganisasian materi. Yang kelima, pengorganisasian kegiatan pembelajaran. Yang keenam, pemilihan sumber alat dan sarana belajar. Dan yang terakhir, 7, penentuan cara mengukur hasil belajar. Yang ketiga, tahap implementasi atau pelaksanaan, meliputi langkah-langkah penyusunan rencana dan program pembelajaran atau silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran, penjabaran materi atau ke dalam dan keluasaan, penentuan strategi dan metode pembelajaran, penyedia sumber, alat dan saran pelajaran, penentuan cara dan alat penilaian proses dan hasil belajar, setting lingkungan pembelajaran. Yang keempat, tahap evaluasi atau penilaian. KTSP terdiri tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan, struktur dan muatan kurikulum tingkat suatu pendidikan, kalender, dan silabus. Yang kedua, manajemen mutu berbasis sekolah atau MBS. Manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah merupakan pendekatan baru dalam pengelolaan pendidikan yang lebih menekankan pada kemandirian dan kreativitas sekolah atau satuan pendidikan. Mereka menggunakan siswa dalam belajar, kebutuhan guru dalam melakukan kegiatan belajar dan staf lainnya dalam pengembangan profesionalnya. Berbedanya lingkungan sekolah yang satu dengan yang lain
dan ditambahnya dengan harapan orang tua dan masyarakat akan pendidikan yang bermutu bagi anak, dan tentu tuntutan stakeholders untuk memperoleh tenaga bermutu berdampak pada keharusan bagi setiap individu, terutama pemimpin lembaga pendidikan harus mampu menentukan dan mengapresiasikan kondisi tersebut dalam pengambilan keputusan. Apa sih prinsip kurikulum? Prinsip kurikulum menurut saya itu dibagi menjadi: yang pertama, prinsip relevansi. Ada dua macam relevansi, yaitu relevansi internal dan eksternal. Relevansi internal merupakan bahwa setiap kurikulum harus memiliki keserasian atau komponen-komponen, yaitu keserasian antara tujuan yang harus dicapai, isi materi atau pengalaman belajar yang harus dimiliki siswa, strategi atau metode pembelajaran, serta alat yang digunakan untuk menilai atau melihat ketercapaian tujuan. Relevansi eksternal berkaitan dengan keserasian antar tujuan, isi, dan proses belajar siswa yang tercakup dalam kurikulum dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat. Yang kedua, prinsip fleksibilitas. Kurikulum ini haruslah dilaksanakan sesuai dengan kondisi yang ada. Kurikulum yang kaku atau tidak fleksibel akan sulit diterapkan. Yang ketiga, prinsip kontinuitas. Prinsip ini mengandung arti bahwa perlu dijaga saling keterkaitan dan berkesinambungan antara materi pembelajaran pada berbagai jenjang dan jenis program pendidikan. Keempat, efektivitas. Prinsip ini berkenaan dengan rencana dalam suatu kurikulum yang dilaksanakan dan dapat dicapai dalam kegiatan belajar mengajar. Yang kelima, efisiensi. Prinsip ini berhubungan dengan perbedaan antara tenaga, waktu, suara, dan biaya yang dikeluarkan dengan hasil yang diperoleh. Pada sisi fungsi manajemen kurikulum, menurut Luqman, fungsi manajemen kurikulum adalah: yang pertama, meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya kurikulum. Yang kedua, meningkatkan keadaan dan kesempatan pada siswa untuk mencapai hasil yang maksimal. Yang ketiga, meningkatkan relevansi dan efektivitas pembelajaran sesuai dengan kebutuhan didik maupun lingkungan sekitar. Yang keempat, meningkatkan efektivitas kerja guru maupun siswa. Dan yang kelima, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan kurikulum. Model implementasi kurikulum. Yang pertama, Broad-Based Adaptation Model merupakan sebuah model yang dilakukan dengan mengidentifikasi tingkat kepedulian guru terhadap sebuah inovasi kurikulum. Yang kedua, model Lightwork. Model ini memfokuskan pada guru. Fungsi model ini adalah setiap guru mempunyai kesiapan yang berbeda. Implementasi merupakan proses timbal balik. Pertumbuhan dan perkembangan dimungkinkan adanya tahapan individu untuk identifikasi. Ketiga, model teori. Model ini untuk mengunggah masyarakat mengadakan perubahan. Dengan model ini diharapkan adanya minat guru memanfaatkan perubahan. Dan pengembangan isi kurikulum. Pengembangan isi kurikulum pertama, scope, ruang lingkup, ke dalam dan keluasan. Kedua, sequence, sistematik, cakupan wilayah, lokal, regional, nasional, kronologis, kasual, struktural, logis, psikologis, spiral. Sifat isi, fakta, konsep, prinsip, generalisasi, per subjek, mata pelajaran, organisasi, bahan, konkret, bidang studi, integrasi aspek tertentu, tematik, genre, lingkungan, life skill, konseptual, kehidupan, alam pekerjaan. Tak ada batasan mata pelajaran. Evaluasi kurikulum. Yang pertama, pendekatan sistem tertutup. Pada evaluasi sumatif sistem tertutup, evaluasi berasal dari sekolah atau sistem sekolah. Program yang dikembangkan tergantung pada prosedur yang ditentukan untuk seluruh wilayah sekolah dan kemungkinan merefleksikan meta orientasi tertentu dan pendekatan sistem terobosan. Dalam sistem terobosan, tujuan evaluasi kurikulum adalah untuk mengadakan perbandingan program yang ada dibandingkan dengan seperangkat tujuan baru yang didukung oleh kelompok orang tua atau
program yang ada dibandingkan dengan program lain yang dipertimbangkan untuk pengabdian sekolah. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.